Sik. Cena iku lho. Kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas RPL saya dengan teman-teman. Nama saya Salman Famuzaki. Di belakang saya ada Beleni, Rusia apa go? Tanya deh. Kilo kamu. Beleni pastinya tuh. Rasa engko dikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 RAD akan mempresentasikan kerjaan kami. Goblok. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan materi tentang RAD. Bener siapa itu mau? Yo, saya perkenalkan, nama saya WC. Yo, lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5. Nama saya Salman Fahmi Mujaki. Nama NIM 2212 40001311. Nama saya Nur Muhammad Hanif Abdillah dengan NIM 221240001328. Nama saya Muhammad Rafiq Alfian dengan NIM 2212401319. Dan teman saya bernama Muhammad Nizaruddin Hamzakia dan disusun oleh Mas Fajar Frebiansyah, dan 2 anggota kita lagi sakit ya, ada halangan yang tidak bisa mengikuti presentasi hari ini. Oke, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan kita haturkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad, Nabi Agung Muhammad SAW. Lalu kita mulai dengan bacaan suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang pertama-tama kita langsung lanjut ke slide yang pertama. Yang pertama yang dibacakan oleh Mas. Di sini kami kelompok 5 akan menerangkan materi tentang RAD. Latar belakang dari RAD yaitu Rapid Application Development atau Rapid Prototyping adalah model proses pengembangan perangkat lunak yang tergolong metodologi tambahan dan pengembangan. RAD menekankan pada siklus pengembangan yang pendek, ringkas, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan utama dari model ini. Dia mengatakan RAD adalah model proses perangkat lunak tambahan yang menekan siklus pengembangan pendek. Metode ini menekankan pada proses pembuatan aplikasi berdasarkan pembuatan prototipe, iterasi, dan feedback yang berulang-ulang. Dengan begitu, aplikasi yang dibuat bisa dikembangkan dan diperbaiki dengan cepat. Sangat cocok dengan kebutuhan dan perkembangan dunia digital yang super cepat. Waterfall model misalnya yang dianggap kurang efektif. Lanjut. Rumusan masalah. 1. Tahapan RAD yang perlu dilakukan. Tahapan apa saja yang harus dilakukan? Kelebihan dan kekurangan RAD dalam pengembangan perangkat lunak. Apa saja manfaat dan keterbatasan yang terkait dengan penggunaan RAD dalam pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, jelaskan contoh studi kasus mengenai RAD. Untuk penjelasan rumusan masalah yang pertama yaitu menentukan persyaratan RAD dimulai dengan menentukan kebutuhan sebuah proyek. Pada tahap ini, tim perlu menentukan kebutuhan yang ingin dipenuhi dari sebuah proyek. Baru dari situ, tim akan menentukan mana kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Setelah mendapatkan kebutuhan,
Yang jelas barulah tim menentukan hal-hal yang lebih detail. Tak lupa mereka juga memikirkan strategi yang tepat untuk menyelesaikannya. Intinya, tahap awal ini berguna untuk memberikan gambaran luas pada proyek yang ingin dikerjakan. Jadi proses sangat fleksibel. Yang kedua yaitu membuat prototip. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah membuat prototip. Yang ketiga yaitu konstruksi cepat setelah prototip divalidasi. Tim developer akan beralih ke fase konstruksi cepat dan pengumpulan feedback. Pada fase ini, mereka akan mengembangkan produk dalam serangkaian tahap, yaitu perancangan, coding, integrasi fitur, dan testing. Di tahap ini, pengguna juga dapat memberikan feedback untuk memastikan bahwa software-nya memenuhi kebutuhan dan tahap mereka. 4. Implementasi dan finalisasi produk di sini. Tugas utama developer adalah Kelebihan RAD. A. Mempersingkat waktu RAD menggunakan komponen yang dapat digunakan kembali, sehingga dapat mengurangi waktu pengembangan proyek. Tim developer tidak perlu lagi mencari atau membuat komponen dari nol. B. Aplikasi dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan keinginan user. C. Memperkecil kemungkinan error dan hal buruk lainnya. D. Waktu pengembangan aplikasi tidak bisa lebih cepat dan efektif. E. Mengembangkan software berkualitas tinggi, RAD menggunakan tools yang canggih, membantu tim developer untuk membuat software berkualitas tinggi dalam rentang waktu yang relatif dan singkat. Tools ini juga dapat mengoptimasikan banyak proses mengembangkan sehingga dapat mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Integrasi proses yang lebih cepat dan efektif. Kekurangan. A. Membutuhkan tim dengan skill teknik yang mumpuni. B. Memerlukan kolaborasi tim yang kuat. C. Hanya cocok untuk proyek yang waktunya itu singkat. D. Hanya cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi secara modular. Fokus ke suatu fitur untuk dijadikan modul terpisah. E. Sulit diterapkan untuk mengembangkan aplikasi besar. contoh studi kasus yang mengenai RAD. A. Metode RAD. Studi kasus Kepolisian Resor Ciamis. Studi kasus yang kedua yaitu Rapid Application Development, sistem pembelajaran daring berbasis Android. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kelompok dari saya, kelompok 5. Terima kasih atas partisipasinya dan kami tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika Ada kesalahan tutur kata, yaitu mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.